Hey guys, menyusul kesuksesan tahun lalu dengan Samsung Galaxy A04, kali ini Samsung mengupgrade varian entry levelnya lewat seri Galaxy A05. Masih dengan harga yang sama dengan tahun lalu, yaitu mulai dari 1.499.000, tapi punya performa yang lebih bagus, upgrade di beberapa bagian. Dan siapa sih yang cocok pakai smartphone ini? Serta seberapa menariknya Samsung Galaxy A05 ini? Tonton videonya sampai habis ya. Kalau teman-teman nyari smartphone entry level, apa sih yang pertama dilihat? Kamera, prosesor, baterai, atau storage-nya. Nah, semua itu tampaknya dapat dihadirkan oleh Samsung lewat Galaxy A05 ini. Oke, jika ngomongin performa, kali ini Samsung menanamkan sebuah SoC yang oke buat main game, yaitu MediaTek Helio G85. Terus untuk ngedukung multitaskingnya dikasih RAM 4GB dengan RAM plus up to 4GB juga, serta storage ROM 64GB, dimana ini untuk harga 1,5 juta sudah oke banget loh. Ingat loh, ini Samsung yang sudah pasti punya optimasi software lebih bagus daripada brand lain. Dalam penggunaan harian misalnya, untuk buka beberapa aplikasi terbilang masih oke walau memang nggak begitu cepat. Wajar lah untuk smartphone di range 1 jutaan. Loadingnya ketika buka aplikasi atau buka game juga nggak terlalu lama, walau si Samsung Galaxy A05 ini masih menggunakan eMMC 5.1. Kami tes pakai storage test bisa dapat 11 ribuan. Dari segi storage, 64GB yang saya pegang ini cukuplah untuk menampung segala aplikasi atau game casual. Apalagi juga sudah ada slot memori eksternal up to 1TB. Saya sendiri sih baru install game Mobile Legends sama PUBG Mobile ya, sekalian buat ngetes. Kalau dipakai buat main game Mobile Legends, ketika buka gamenya gini, terasa loadingnya rada lama. Settingan yang bisa saya dapat di grafik high, refresh rate high juga. Paling nyaman kalau di settingan refresh rate medium aja. Dengan settingan ini secara animasi, grafiknya tuh juga udah tercapture dengan baik. Overall sih kalau main game seperti ini di Galaxy A05 masih aman banget. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 6% dengan suhunya pun stabil nggak panas. Terus di PUBG Mobile, bisa dapat settingan Smooth Ultra. Gameplay dengan settingan ini masih terasa smooth walaupun tetap ada frame dropnya. Gironya juga nggak bisa diaktifkan karena memang nggak ada sensor tersebut di Galaxy A05 ini. Secara experience sih masih oke lah ya overall untuk game casual, bukan yang serius-serius amat. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang 8% dengan suhu di 40 derajat Celcius. Dari percobaan 2 game tadi, yang saya emes sih suhunya yang nggak berasa panas banget. Apalagi itu kami mainnya di ruangan yang nggak pakai AC loh, dimana cuaca Jogja sendiri juga lagi panas-panasnya. Jadi ya secara performa sudah cukup oke jika kamu memang mau main game casual. Baterainya pun juga gede ya kan, 5000 mAh, dimana juga sudah support sama pengecasan 25W. Yang adapternya untuk kelas entry level ini masih dikasih. Lalu gimana dengan sektor kameranya? Sebenarnya kalau dilihat dari spesifikasinya nggak beda jauh sih dari Galaxy A04 tahun lalu, dimana peningkatannya kali ini justru di kamera depannya. Samsung Galaxy A05 ini menggunakan kamera depan 8MP aperture f2.0, terus untuk kamera belakangnya tuh punya setup 50MP aperture f1.8 dan 2MP aperture f2.4. Yang secara hasil foto untuk selfie-nya ya, punya karakter warna sedikit warm. Skin tone wajah kita terlihat lebih bagus, detailnya juga masih oke meskipun cuma 8MP. Walau kalau saran saya jangan direct langsung matahari, karena ngehandle backlight-nya tuh masih kurang optimal. Beda lagi kalau di kamera belakang. Walaupun cuma smartphone di harga 1,5 juta, tapi bisa tuh SDR-nya ngehandle backlight. Namun dengan catatan processingnya nggak begitu cepat. Selebihnya dari karakter warna cenderung ke warm, lebih vivid sedikit tapi nggak over, masih ciri khas Samsung. Brightness dan kontras terasa balance dengan dynamic range yang cukup luas. Dan jika mau detail yang lebih bagus, bisa pakai 50MP-nya.
Sedangkan untuk hasil portraitnya bisa dibilang rapi jika di kondisi yang pas. Karena kalau direct langsung matahari gitu, separasi blurnya ada yang miss tuh. But secara overall portraitnya sih juga cukup oke. Mungkin di next update bakal lebih bagus lah. Untuk hasil video, sebenarnya dari kamera belakang bisa merekam hingga 1080p 60fps dan untuk kamera depan sampai ke 1080p 30fps. Detailnya oke, warnanya cenderung lebih vivid khas Samsung juga, namun kurang smooth untuk stabilisasinya. Ya karena nggak ada ICE-nya lah, budget 1,5 juta, jadi masih maklum lah ya. Secara overall, kamera Samsung Galaxy A05 ini bisa diandalkan dalam momen tertentu. Kurangnya cuma di bagian shutter yang kadang lag serta processing yang nggak cepet jika ambil foto HDR. Dan dari tadi kalau teman-teman nggak, kami tag-nya ini di outdoor, namun kami nggak kesulitan dengan layar Galaxy A05. Karena brightness dan kualitas layar Galaxy A05 ini sudah cukup untuk dipakai di outdoor. Layar berukuran 6,7 inch SD Plus PLS dengan Infinity U ini sudah jadi ciri khasnya Samsung. Gonjrengnya masih dapat, lega juga karena layarnya yang gede buat nonton video di YouTube. Walau memang nggak sepekat AMOLED tentunya. Dan sekalipun kualitasnya masih di SD Plus, tapi secara penggunaan masih terasa oke lah. Serta ini juga bikin konsumsi daya baterai nggak begitu boros. Terbukti baterainya saya tes untuk nonton YouTube selama 1 jam hanya mengkonsumsi 7% baterai. Terus saya tes lewat PC Mark Battery Life bisa dapat 13 lebih. Sebuah angka yang menurut saya sendiri bagus untuk sebuah smartphone di harga 1,5 juta. Di layar ini yang saya harapkan sih dari Samsung, semoga next produknya punya bezel yang lebih tipis dan mungkin ganti dengan tipe punch hole untuk kelas entry-nya. Dari sekian banyak aspek, mungkin hanya di bagian bodinya aja yang terasa memang ini jadi sebuah smartphone yang di entry level. Backcase-nya berfinishing glossy dengan kilauan jika terkena cahaya dan mudah sekali meninggalkan sidik jari. Saran saya sih langsung belikan case-nya aja nih. Desain kameranya simple, minimalis, dan saya suka poin ini. Secara handheld buat tangan saya ini nggak kegedean, cuman ya bulky-nya sih memang berasa walau masih bisa ditolerir. Terakhir yang mau saya sedikit highlight yaitu di bagian software. Setelah beberapa hari bermain dengan Galaxy A05, saya sendiri hampir tidak menemukan masalah. Untuk multitasking masih aman, mau pop-up view sambil split screen gini juga bisa. Walau memang nggak sesmooth kelas mid-range ya, tapi bisa. Dan tentunya komitmen Samsung yang ngasih 2 tahun untuk update OS dan 4 tahun untuk security update udah bikin nyaman user. Jadinya kalau kamu masih pakai smartphone ini untuk jangka waktu yang lama, bisa tuh nyobain fitur di One UI terbaru yang akan datang. So, kesimpulannya, smartphone ini tuh cocoknya buat siapa sih? Nah, kalau saran saya sih ini bisa jadi buat kamu yang mau beliin orang tua kamu untuk nyobain smartphone Android yang bisa diandalkan untuk segala aplikasi terutama sosial media, terus kamera untuk video call atau foto-foto bareng sama keluarga, dan yang jelas performanya pun bisa juga buat main game casual kalau mau beliin Samsung Galaxy A05 ini untuk anak atau keponakanmu. Dengan harga mulai 1,5 juta untuk varian RAM 4GB dan ROM 64GB, saya rasa Samsung Galaxy A05 ini bisa masuk di rekomendasimu. Dan ketika pembelian bakalan dapat Samsung Care Plus dilengkapi proteksi layar retak 3 bulan serta paket data bundling Indosat IM3 Starter Pack. Ada juga cashback 100.000 buat kamu yang transaksi menggunakan Samsung Finance Plus. Buat yang berminat beli, link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi ya. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.